Kebayang nggak sih gimana sebuah konflik yang kejadiannya ribuan kilometer dari sini di Timur Tengah ternyata bisa banget ngaruh ke harga bensin yang kita isi atau bahkan harga kebutuhan pokok di pasar. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana gejolak di Iran bisa bikin guncangan sampai ke ekonomi Indonesia. Oke, kita langsung aja ke intinya. Cuma dalam hitungan hari, lihat deh, harga minyak mentah Brent, ini salah satu patokan utama dunia, langsung loncat dari $72,8 jadi lebih dari $78. Ini bukan fluktuasi biasa ya, tapi ini loncakan tajam yang bikin pasar di seluruh dunia panik. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, untuk paham kenapa harga bisa melonjak gitu, kita perlu lihat dulu akarnya. Ini masalahnya bukan sekedar ekonomi, tapi dipicu oleh konflik regional yang panasnya cepat banget. Rangkaian kejadiannya benar-benar cepat. Tanggal 28 Februari, Amerika Serikat sama Israel nyerang Iran. Besoknya, Iran langsung bales. Tapi, langkah yang paling bikin geger ekonomi dunia itu terjadi tanggal 1 Maret. Iran menutup Selat Hormuz. Nah, langkah inilah yang jadi pemicu utama krisis ini. Dan ya, penutupan Selat Hormuz inilah yang jadi biang keroknya. Kita akan lihat kenapa satu jalur air yang sempit ini bisa seolah-olah menyandra seluruh perdagangan global. Dalam istilah geopolitik, tempat kayak Selat Hormuz ini disebut strategic choke point atau titik sumbat strategis. Gampangnya, bayangin aja ini kayak satu-satunya jalan tol utama di sebuah kota. Kalau jalan tol itu ditutup, wah macet total kan sekota? Nah, dalam kasus ini, kotanya itu ya ekonomi dunia. Dan angka ini nunjukin seberapa besar masalahnya. 20%. Coba bayangin, 1 dari setiap 5 barel minyak yang dijual di seluruh dunia harus lewat jalur sempit ini. Ini bukan sekedar jalur biasa, ini tuh arteri utama energi global. Jadi waktu arteri ini tersumbat, ya dampaknya terasa kemana-mana. Terus mungkin ada yang mikir, kenapa nggak lewat jalan lain aja? Nah, seperti yang dijelasin sama pakar migas kita, Pak Moshe Rizal, ternyata nggak segampang itu. Rute alternatif itu jauh lebih mahal, lebih lama, dan belum tentu bisa nampung semua kapal tanker. Akibatnya udah jelas, biaya pengiriman jadi selangit, dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pun ikut naik. Gangguan di satu titik ini langsung memicu efek domino secara global. Batu pertama udah dilempar, dan getarannya terasa di seluruh pasar energi dunia. Pasar pun jelas panik. Cuma dalam seminggu, harga minyak mentah WTI melonjak gila-gilaan, 36%, dan Brent, patokan yang dipakai Indonesia, naik 27%. Kenaikan segede ini dalam waktu sesingkat itu jadi sinyal bahaya banget buat negara-negara pengimpor minyak, termasuk kita. Kenaikan harga minyak ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ada negara-negara pengekspor energi kayak Norwegia atau Kanada yang malah untung besar. Pendapatan mereka naik drastis. Tapi di sisi lain, negara pengimpor energi harus nanggung tagihan impor yang bengkak, yang akhirnya nekan ekonomi mereka. Nah, siapa aja yang posisinya rentan? Ya, negara-negara industri besar yang haus energi. Kita ngomongin raksasa manufaktur kayak Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan hampir seluruh Eropa. Terus, di mana posisi Indonesia di antara semua ini? Sekarang kita terik semua pembahasan global ini langsung ke halaman rumah kita, ke Indonesia. Karena disinilah dampak krisis ini benar-benar akan kita rasakan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Kutipan dari berita internasional ini nunjukin kalau Indonesia nggak tinggal diam. Pemerintah langsung gerak, sadar akan ancaman ini, dan buru-buru cari sumber pasokan alternatif. Ini sinyal kalau krisis ini dianggap sangat serius di tingkat tertinggi. Pemerintah pun langsung gerak cepat. Tim krisis dibentuk, pasokan pupuk juga dijamin aman, ini penting banget buat jaga ketahanan pangan kita. Militer juga disiagakan buat antisipasi kemungkinan terburuk. Tapi, isu yang paling sensitif buat masyarakat, ya nasib subsidi BBM sekarang jadi pusat perhatian. Jadi, gimana harga di SPBU? Untuk saat ini, pemerintah memutuskan untuk menahan harga BBM bersubsidi. Ini jadi napas lega sementara buat kita semua. Tapi kita harus perhatikan kalimat kuncinya. Situasi terus dipantau. Artinya, kalau krisis global ini lanjut terus, beban APBN bisa jadi terlalu berat. Dan kebijakan ini bisa berubah kapan aja. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih besar. Krisis ini mungkin suatu saat akan mereda. Tapi, ini menyoroti kerentanan kita yang lebih dalam. Di dunia yang makin gak menentu, apakah ketahanan energi Indonesia udah cukup siap untuk menghadapi guncangan pasokan energi di masa depan? Nah, ini tantangan yang harus kita pikirkan sama-sama.